Halo sahabat PFS TV. Kita sekarang akan membahas di mana sebuah peradaban yang pertama kali masuk atau kerajaan yang pertama kali ada di Indonesia yang menganut agama Hindu ataupun Buddha. Coba kalian tebak kerajaan apakah itu? Kerajaan pertama yang ada di Indonesia dalam masa Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara. Mari kita bahas bersama-sama Kerajaan Kutai Kartanegara. Tetap berbahan, tetap dengarkan penjelasan saya. Mantap. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai Martadipura atau biasa disebut Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad keempat bersamaan dengan Kerajaan Tarumanegara di Pulau Jawa. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martadipura diperoleh dari kitab Salasih Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Berikut saya akan memberikan sebuah informasi dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara atau Kerajaan Kutai Martadipura berdiri sejak tahun 399 Masehi sampai 1635 Masehi. Ibu kota dari Kerajaan Kutai Martadipura yaitu Muara Kaman, Kalimantan Timur. Bahasa yang umum digunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Kutai. Dari zaman dahulu itu belum ada bahasa Indonesia, jadi menggunakan dua bahasa tersebut. Agamanya, mayoritas agama dari masyarakat Kerajaan Kutai Martadipura yaitu beragama Hindu. Sesuai dengan judul di atas, kerajaan Hindu tertua yaitu Kerajaan Kutai Martadipura. Pemerintahannya yaitu monarki atau Sri Maharaja. Berikut ada beberapa raja yang terkenal pada zaman Kerajaan Kutai Martadipura, yaitu Kudungga, Aswawarman, Mulawarman, dan Derma Satya. Yang Anda tahu sendiri siapa raja yang paling berhasil saat memerintah Kerajaan Kutai Martadipura. Sejarahnya didirikan pada tahun 399 Masehi, dianeksasi oleh Kutai Kartanegara pada tahun 1635 dan digantikan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara atau Martadipura. Sekarang Kerajaan Kutai Kartanegara ini adalah menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Historiografinya, sumber primer sejarah Kerajaan Martadipura adalah 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Brubus, Muara Kaman. Penemuan batu tertulis ini tidak sekaligus, melainkan dalam 2 tahap dengan rentan waktu lebih dari setengah abad. Tahap pertama, 4 prasasti ditemukan pada tahun 1879. Setahun kemudian, keempat prasasti tersebut diangkut ke Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, kini menjadi Museum Nasional Indonesia. Tahap kedua, 3 prasasti lainnya ditemukan berselang 61 tahun kemudian,
yakni pada tahun 1940. Ketiganya disimpan di museum yang sama. Dan penamaan atau nama kerajaan tertua di Nusantara yang umumnya diketahui oleh khalayak adalah Kutai. Namun, tim penyusun sejarah nasional Indonesia mengungkapkan nama Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mulawarman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Tetapi prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaannya dengan Kutai. Berikut adalah beberapa raja-raja Kutai Martapura. Hanya ada 5 nama raja yang tercatat dalam sumber sejarah, yakni 3 orang di prasasti Yupa, Baraksara Palawa, dan 2 orang dalam kitab Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara, beraksara Arab Melayu. Jadi di sini ada 5, yang 3 dari prasasti Yupa dan yang 2 dari silsilah raja. Adapun informasi lain yang menyebutkan daftar lebih dari 20 raja tidak berdasarkan sumber sejarah yang otentik, melainkan dari ucapan meranyau seorang dukun dalam upacara adat belian. Nama Maharaja Kudunga dimaknai sebagai nama asli orang Indonesia yang belum mempengaruhi oleh budaya India. Jadi raja pertama yaitu Kudunga, yakni orang asli Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya India. Yang kedua, Maharaja Aswawarman merupakan raja kedua kerajaan Martapura sekaligus anak dari Raja Kudunga. Jadi raja kedua yaitu Maharaja Aswawarman, yaitu anak kandung dari Maharaja Kudunga. Kemudian Maharaja Mulawarman. Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kudunga. Namun Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta. Bila dilihat dari cara penulisannya, Kudunga sendiri diduga belum menganut agama Hindu. Jadi 3 raja pertama ini yaitu masih dalam satu rumpun kekeluargaan, dari kakek, bapak, kemudian anak atau cucunya. Masa kejayaan kerajaan Kutai Kartanegara dapat diketahui bahwa kerajaan Kutai mencapai puncak kerajaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Waprakesvara. Waprakesvara adalah tempat suci yang keramat yang merupakan sinkretisme antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia. Jadi raja yang sangat membawa kerajaan Kutai Martapura ini berjaya yaitu Raja Mulawarman, yaitu raja ketiga. Namun kerajaan Kutai Martapura berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dermasatria terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-8, Pangeran Sinum Pandi Mandapa. Perlu diingat bahwa Kutai Martapura berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibu kota di Kutai Lama. Kutai Kartanegara inilah pada tahun 1365 yang disebut dalam sastra Jawa Nagara Kertagama. Jadi kita ketahui bahwa kerajaan tertua itu yaitu kerajaan Kutai Martadipura, bukan Kutai Kartanegara. Dan dengan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai Martadipura ini menjadi kerajaan yang sangat disegani. Namun runtuh oleh kerajaan Kutai Kartanegara pada saat itu, sehingga Kutai
Pura bersatu menjadi Kutai Kartanegara. Demikian tadi kisah kerajaan Hindu pertama, yaitu Kerajaan Kutai Martapura. Setelah kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Kerajaan Kutai, di mana penduduknya beragama apa, ibu kotanya apa, raja-rajanya siapa, dan raja paling sukses siapa. Ingat, ini pelajaran penting untuk kehidupan kita. Jadi tetap pintar walaupun kita rebahan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay mantap.